Halo sahabat semua, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini. Kembali lagi bersama saya Ali Isbek di Cerita Dulu. Jadi, di konten kali ini kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dikenal luas karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Melalui surat-surat yang dikenal dengan habis gelap terbitlah terang, Kartini mengungkapkan pandangannya tentang pendidikan, kebebasan dan hak-hak perempuan yang saat itu sangat terbatas. Meskipun Kartini berhasil menyuarakan pentingnya emansipasi perempuan, perjuangannya tidak lepas dari berbagai tantangan, baik yang datang dari struktur sosial, budaya, agama, hingga penjajahan. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di masa itu. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Pada masa Kartini, Indonesia seperti kebanyakan negara di dunia masih menganut sistem patriarki yang sangat kental. Di dalam struktur masyarakat yang patriarkal ini, perempuan dipandang sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kedudukan perempuan hanya terbatas pada ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Oleh karena itu, gagasan Kartini untuk mendobrak batasan tersebut dan memperjuangkan kesetaraan hak bagi perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang ada. Tantangan terbesar yang dihadapi Kartini adalah bagaimana cara menyuarakan pemikiran dan perjuangan hak perempuan dalam konteks budaya yang sangat patriarkal ini. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Kartini lahir dalam keluarga bangsawan Jawa, di mana budaya dan tradisi sangat kuat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Jawa, perempuan diharapkan untuk menuruti norma-norma yang berlaku, seperti menjalani kehidupan yang diatur oleh orang tua dan keluarga, menikah pada usia muda, serta menghindari peran aktif dalam kehidupan publik. Selain itu, kepercayaan tradisional yang menganggap perempuan sebagai warga negara kedua yang tidak berhak atas pendidikan dan kebebasan turut menghalangi upaya Kartini untuk mendorong perubahan. Meskipun Kartini berasal dari kalangan bangsawan, ia harus menghadapi banyak tekanan sosial dan budaya yang mengekang aspirasi serta cita-citanya untuk memberikan pendidikan dan kesempatan yang setara bagi perempuan. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Salah satu perjuangan utama Raden Ajeng Kartini adalah untuk memperjuangkan hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pada masa itu, pendidikan formal sangat terbatas bagi perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan atau keluarga-keluarga yang menganut pola pikir sensitif. Hanya sedikit perempuan yang memiliki kesempatan untuk belajar membaca dan menulis, apalagi mendapatkan pendidikan tinggi. Kartini sendiri merasakan keterbatasan ini dalam hidupnya. Meskipun ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki akses pendidikan, pada akhirnya Kartini mengusulkan pendirian sekolah bagi perempuan agar mereka memiliki kemampuan untuk mandiri
dan bisa berperan aktif dalam masyarakat. Namun, upaya tersebut banyak mendapat perlawanan, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat, yang tidak sepenuhnya mendukung pendirian sekolah untuk perempuan. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Selain tantangan internal dalam budaya dan tradisi, Kartini juga hidup pada masa penjajahan Belanda yang menambah lapisan kesulitan dalam perjuangannya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dihadapkan pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang lebih mendalam. Pemikiran dan gerakan emansipasi yang digagaskan oleh Kartini seringkali bertabrakan dengan kepentingan politik penjajahan Belanda yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dan mempertahankan status quo yang ada. Bagi sebagian orang, perjuangan Kartini dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas yang telah dijaga oleh pihak kolonial, sehingga mereka berusaha untuk mengekang pemikiran Kartini agar tidak menyebar lebih luas. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Kartini harus menghadapi perlawanan dari orang tuanya, terutama dari ayahnya yang awalnya tidak terlalu mendukung ide-ide yang diusung Kartini mengenai hak perempuan. Sistem poligami yang diterapkan dalam keluarga bangsawan juga memberi tekanan kepada Kartini yang melihat ketidakadilan terhadap perempuan dalam praktik tersebut. Ayah Kartini menikah lebih dari satu kali, dan Kartini melihat bagaimana perempuan-perempuan yang terlibat dalam pernikahan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan atau suara dalam mengambil keputusan. Meskipun demikian, Kartini tetap berusaha keras untuk meyakinkan ayahnya tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Walaupun ini menjadi sebuah perjuangan yang penuh dengan tantangan emosional dan sosial. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Selain tantangan sosial dan budaya, Kartini juga menghadapi keterbatasan sarana dan akses untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada saat itu, tidak banyak organisasi atau gerakan yang dapat mendukung visi Kartini mengenai kesetaraan gender. Kartini tidak dapat memiliki banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk memobilisasi perempuan atau menyebarluaskan gagasannya. Sebagian besar perjuangannya dilakukan melalui surat-surat pribadi kepada teman-temannya yang ada di luar negeri, seperti Stella, yang kemudian disebarluaskan oleh mereka. Namun, di balik itu semua, Kartini tetap bertekad untuk menginspirasi perubahan meski terbatas oleh kondisi zaman. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Sebagai seorang perempuan yang hidup di tengah tekanan budaya dan sosial yang kuat, Kartini juga harus menghadapi konflik internal dalam dirinya. Di satu sisi, ia menginginkan keterbatasan dan kesetaraan bagi perempuan. Tetapi di sisi lain, ia merasa terikat oleh tanggung jawab sosial dan tradisi keluarga yang mengikat. Ia harus mencari untuk mengatasi ketegangan antara idealisme pribadinya dan kenyataan sosial yang ada. Kadang-kadang, Kartini merasa tidak bisa berbuat banyak, mengingat kondisi sosial yang sulit berubah dalam waktu singkat. Ini adalah tantangan mental dan emosional yang cukup berat bagi Kartini, mengingat ia harus berjuang dalam menghadapi norma-norma yang sudah lama tertanam dalam masyarakat. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Pada masa itu, ruang untuk bergerak dalam gerakan sosial di Indonesia sangat terbatas. Kartini tidak bisa dengan bebas mengorganisasi pergerakan atau berbicara terbuka tentang hak-hak perempuan. Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk menyuarakan pendapat atau melakukan protes terbuka terhadap kebijakan pemerintah kolonial.
Hal ini tentu saja membatasi ruang bagi Kartini untuk menyalurkan aspirasinya dan mewujudkan visinya untuk pendidikan perempuan. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Kartini seringkali merasa putus asa karena kurangnya dukungan dari banyak pihak. Meskipun ia berusaha keras untuk mengubah nasib perempuan, banyak orang yang tidak siap untuk menerima gagasan tersebut. Masyarakat di sekitarnya lebih memilih untuk tetap mempertahankan status quo. Dan ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi Kartini dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan. Keputusan ini tidak jarang mengiringi pemikiran Kartini. Namun, ia tetap bertekad untuk terus berjuang meskipun hanya melalui surat-surat yang ia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat cerita dulu dimanapun kalian berada. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan hak perempuan tidak dapat dipandang sebagai perjalanan yang mudah. Kartini menghadapi berbagai tantangan yang datang dari faktor-faktor sosial, budaya, agama, hingga politik penjajahan. Meskipun demikian, dedikasi dan keberanian Kartini untuk menyuarakan pemikirannya mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan telah membuka jalan bagi gerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Sebagai pionir dalam perjuangan hak perempuan, Raden Ajeng Kartini meninggalkan warisan yang sangat berharga dan menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia hingga hari ini. Mungkin dengan berakhirnya pembahasan kita kali ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di konten kali ini. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Saya Alex Beck undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.